Tapi kondisi ini kok terus terjadi. Nah ini yang kemudian harus kita gali lebih dalam apa yang sebetulnya kenapa nggak berhenti. Padahal KPK semakin kesini semakin rajin menangkap hal-hal yang berhubungan sama tiap peradilan. Betul. Jadi apa sebetulnya selama penelitian ICW selama kalau yang kita lihat kan sebetulnya kalau dalam konteks penindakan itu kan sudah rajin makin kesini ya. Artinya ada mulai operasi tangkap tangan gitu ya. Tapi yang jadi soal kan sebetulnya upaya-upaya untuk pembinaan, upaya-upaya pencegahan ini nggak terjadi. Contoh paling gampang begini misalnya, ada banyak advokat yang tertangkap karena kasus korupsi ya. Tapi misalnya sanksi dari lembaga-lembaga organisasi advokat, Peradi, KAI misalnya, pernah nggak misalnya, dicabut ya izinnya misalnya, atau sanksi tegas segala macam ini artinya kan nggak ada. Artinya begitu dia jadi advokat ya udah dijalankan aja. Nah, ketika soal dapat sanksi, sanksi dapat, tapi label atau izinnya tetap berjalan. Tapi ngomong soal sanksi, coba kita bacakan dulu ya. Ini Undang-Undang Nomor 20 tentang tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pengadilan pidana korupsi. Betul sekali. Ini dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Kayaknya suapnya aja lebih dari 250 juta gitu ya. Jadi kayak udahlah cincai gitu. Seperti itu tidak sih logika kasarnya? Boleh jadi begitu ya, artinya ketika misalnya pemberi suap, kasus suap kan sebetulnya juga ada banyak pasal yang mengatur ya, di undang-undang kita ada pasal 5 tadi disebut, ada pasal 11 juga ada pasal 12, sebetulnya pasal-pasal itu juga relevan buat dipakai. Ada juga yang maksimal misalnya sampai seumur hidup itu juga ada. Nah itu yang kemudian memang juga harus jeli nanti hakim mau pakai pasal yang mana. Tapi yang menurut saya perlu kita lihat adalah tadi soal sanksi memang. Sanksinya juga kan kalau kita lihat tren vonis ya, setelah beberapa tahun terakhir kan juga vonis terhadap pelaku korupsi semakin di sini kan semakin ringan misalnya. Betul. Ya, kalau 2,5 tahun, 3 tahun standarnya 2 tahun 3 bulan terakhir ya tahun 2014 kemarin 2 tahun 3 bulan. Jadi kita buat rata-rata Indonesia di orang dihukum berapa, kita buat rata-ratanya kita pukul rata itu 2 tahun 3 bulan. Ini jangan sampai nanti keluar perpres hukuman mati ngok lah untuk koruptor baru gitu ada efek sebetulnya jerak. Kalau hukuman sih sebetulnya saya lebih setuju hukuman yang maksimal ya. Tapi persoalannya kan ini hakim mau nggak memberikan hukuman maksimal terhadap perkara-perkara korupsi. Kalau hukuman 2 tahun 3 bulan kemudian akan mendapat imbalan yang sangat besar, itu kan juga orang berani bertaruh. Nah, kemudian yang lain yang menurut saya penting untuk dilihat adalah kondisi advokat kan ini kan sangat dekat dengan peradilan karena hari ini kan advokat yang tertangkap nih ya dengan panitera. Nah, kondisi di Indonesia ini kan posisi advokat yang dinilai itu adalah mereka yang paling banyak menang. Itu kan banyak klien, ya. Karena itu berhasil memenangkan kasus A, Padahal B. tugas advokat kan sebetulnya bukan hanya soal membela klien, tapi juga mencari keadilan, menegakkan kebenaran, kemudian juga menegakkan hukum. Nah, ini yang masih ada tidak advokat yang katakanlah memegang teguh kode etik, katakanlah atau prinsip dasar atau idealisme yang juga jangan makin kesini makin terkikis? Ya, masih ada, saya percaya masih ada. Mungkin kalau kita buat klaster kita bagi 3 ya. Yang pertama itu adalah tipe advokat yang kalau kita kasih warna putih mungkin ya. Jadi ini advokat yang dia betul-betul mengandalkan kemampuannya. Dalam konteks gugatan perdata misalnya dia buat gugatan dengan skillnya dia betul-betul. Dia nggak melakukan suap, dia gunakan semua kemampuan yang dia miliki. Nah, tipe yang kedua ini tipe-tipe yang boleh kalau kita kasih warna kayak abu-abu ya misalnya. Jadi kalau dia nggak melakukan suap, tapi dia nggak melarang kliennya buat melakukan suap. Jadi kalau kliennya mau lobby silahkan, keluarganya mau jual rumah buat bayar hakim silahkan. Nah ini tipe yang kita anggap abu-abu. Nah tipe yang ketiga yang menurut saya paling parah, ini yang kemudian dia agresif, bahkan menyarankan udah deh kalau misalnya ini ada uang berapa sih, punya uang berapa, berani berapa, orang ketangkap punya uang berapa, nanti kita urus semuanya. Nah ini yang agak bahaya. Presentasi paling banyak di Indonesia yang putih, abu-abu atau yang warna abu-abu gelap banget itu? Tentu itu harus ada penelitian yang lebih lanjut. Tetapi yang kita lihat begini, ada dulu beberapa ide soal gagasan advokat anti suap. Tapi justru di kalangan advokat sendiri itu dicibir. Kayak orang bener aja dan lain sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang udah terjadi. Nah berarti kan sebetulnya kondisi advokat di Indonesia atau dalam konteks organisasi advokat ini dia perlu ada perbaikan secara besar-besaran. Bagaimana soal nilai, integritas dan lain sebagainya itu harus betul-betul diperhatikan begitu sehingga berulang-ulang yang seperti ini. Jadi intinya sebetulnya mungkin dari katakan
tenaga sudah terkuras, tapi jiwa masih semangat. Iya. Kita balap karung lagi sekarang. Saya tidak ikut, kamu aja ya. Dong. Wah, ini panasnya terik matahari langsung siaran. Langsung ya. Dibingkai kemeriahan beragam perlombaan 17 Agustusan, Steven dan Wilona pun terus mengurai kebersamaan. Usai aksi Steven menggendong Wilona saat mengikuti lomba balap karung, inilah keseruan pemeran Reva dan Boy yang saling berpegangan tangan saat mengikuti lomba joget balon bersama pemain lainnya. Sementara itu Fatir Mukhtar yang kemarin ditemani sang istri Vera Veriska mengikuti lomba panjat pinang walaupun sedang sakit. Lantas seperti apa saat Steven memegang tangan Wilona saat mengikuti lomba joget balon diiringi pedangdut duo Serigala. Kamu jangan curang aku, Bang. Ayo, Bang. Aduh. Ayo, Bang. Yan, cepetan, Yan. Ayo terus ambil, Bang. Ayo, Yan. Bang. Ambil dulu, Bang. Ya, kasih supportnya kasih Fatir vitamin, paling itu aja sih. Kebetulan kan dia lagi sakit, lagi radang tenggorokan, meriang semalam. Jadi ya udah, dengan aku datang ke sini sama aku kasih obat-obatan udah cukup kayaknya. Keseruan terus diciptakan para pemain anak jalanan di setiap perlombaan memperingati HUT RI ke-71 kemarin. Selain aksi Steven dan Wilona, anggota berondong tua Dadang dan Dudung pun membuat kehebohan saat larut dalam lomba perang bantal di atas kolam. Maka inilah keseruan Dadang dan Dudung saat berlomba perang bantal berikut ini. Kita lihat keseruannya ya. Jangan kemana-mana karena match akan mulai saat lagi. Mulai sekarang.